Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saudara kita Ibu Mariona dalam diseminasi modul 1.4 dengan judul budaya positif. Kepada Ibu Mariona, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di perusahaan ini mendiseminasikan modul 1.4 yang telah saya pelajari di Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Bontang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Kita sama-sama mengenal apa itu budaya positif. Nah, tujuan pendidikan kita di sini adalah yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, di sini ada kata menuntun. Menuntun berarti kita sebagai seorang guru itu hanya menuntun murid kita, menuntun anak kita. Misalnya, anak kita mau jadi dokter, ya tujuannya kita di sini menuntun dia untuk menjadi dokter untuk menggapai cita-citanya. Bukan menuntut ya Bapak Ibu, tapi kita menuntun. Diibaratkan seperti petani. Guru itu adalah petani dunia. Jadi lahan yang kita sudah disediakan lahan. Kemudian bibitnya ini adalah anak. Jadi nanti kita disediakan lahan yang subur, terus sudah disediakan bibit yang baik. Nah, tinggal bagaimana si petani itu merawat, menuntun, seperti itu. Nah, saya lanjut. Di sekolah kita apakah sudah dilaksanakan budaya positif? Sudah ya, budaya positif di sekolah kita ini saya yakin dan percaya bahwa di sekolah kita ini sudah ada budaya positif. Salah satu budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita itu adalah sebelum masuk kelas itu berbaris terlebih dahulu. Ya, semua kelas pasti berbaris terlebih dahulu, masuk dalam kelas, berdoa, membaca Asmaul Husna. Itu termasuk salah satu oleh manusia atau kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah cinta kasih dan ingin diterima. Jadi sama dengan murid kita dia kadang ingin cinta kasih atau merasa ingin diterima. Yang kedua itu penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini ada kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak dan Ibu berada di posisi ini, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kita kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau Ibu sebagai Bu Ria dengan kasus murid seperti ini, kira-kira Ibu akan lakukan apa kepada muridnya? Menghukum? Menasehati?
Iya, karena kan dia tidak bawa bekal. Kemudian teman dia suka minta paksa kepada temannya. Kira-kira sebagai guru apa yang akan ibu lakukan? Menanyakan mengapa Oke, iya, menanyakan kenapa nggak bawa bekal. Iya. Em, Berarti menanyakan alasan terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Ya, benar kata Bu Elva tadi bahwa yang kita lakukan adalah menanyakan, oh, kenapa nak kok kamu nggak bawa bekal? Nah, mungkin di sini Agus itu merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Makanya dia harus bertahan hidup. Seperti apa? Ya, dengan cara meminta kepada teman. Tapi caranya salah. Caranya salah. Saya katakan salah karena dia mau, yaitu adalah Agus mungkin ingin merasakan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurutin keinginannya. Berarti di sini lebih ke kekuatan yang ingin ditunjukkan kepada Agus. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa ke kekuatan. Kemudian Agus ini juga merasa ingin kebebasan karena bekalnya itu terus. Kemudian Agus juga ini hanya ingin kesenangan saja mengganggu temannya. Dia senang kalau temannya menderita. Nah, itulah tujuannya kenapa kita guru jangan mendiskusi terlebih dahulu, tapi menanyakan alasannya terlebih dahulu. Nah, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada cerita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjawab dengan gugup dan tanpa sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Terus alasannya kenapa Bapak Ibu? Iya. Karena salah satunya Pak Seno mempermalukan ya. Istilahnya mempermalukan si anak. Jadi anak ini jatuh mentalnya. Tapi seorang guru kan tidak boleh seperti itu. Kemudian menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, memberikan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat. Konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengolok dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Lagi kita lihat. Iya. Yang pertama tadi hukuman, konsekuensi, hukuman. Coba deh, keren Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru yaitu
membuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Penghukum yang tadi kita katakan bahwa disuruh anak berdiri di lapangan, hormat, itu termasuk penghukum. Membuat merasa bersalah, contohnya seperti ini. Ya Allah nak, ibu sudah capek, setengah mati ibu ngajarin kamu nggak bisa. Itu membuat mentalnya anak jatuh. Memang saya merasa bersalah, kok guru saya sampai bilang gitu mama saya. Nah itu dikatakan sebagai pembuat merasa bersalah. Ini ada juga posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, gurunya berteman dengan siswa. Pemantau hanya dipantau aktivitas anaknya. Jika melewati batas baru ditegur. Kemudian manajer. Manajer ini yang tadi kita lakukan, tanya dulu kepada anaknya, terus tanyakan kenapa dia lakukan. Setelah ditanyakan kenapa dia lakukan, ditanya apa yang akan mereka lakukan setelah dari perbuatan yang mereka lakukan tadi. Dicarikan solusinya bersama-sama dan dimarahin. Ini adalah manajer. Nah, posisi kontrol di sini kan pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini seorang guru membuat murid merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk penghukum. Karena dia istilahnya mentalnya ya. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Jadi teman, dia menganggap bahwa ini adalah temannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini termasuk pemantau. Jadi yang tertib mendapat bintang, yang tidak tertib tidak. Jadi dipantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer ditanyakan solusi dari masalah yang dia hadapi. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini masuk sebagai penghukum. Sudah, iya, sudah. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kalau menurut Gozan pada tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti peraturan. Jadi di kelas itu kita buat sebuah keyakinan. Keyakinan ini akan diingatkan kepada anak. Jadi kalau ada anak yang melanggar, pasti kita tanya, keyakinan kelasnya sudah dijalankan atau belum? Belum, ibu keyakinan yang mana? Bertanggung jawab. Iya, tidak mengerjakan tugasnya. Berarti dari keyakinan tanggung jawab itu gunanya ada keyakinan kelas supaya kita sebagai guru bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, budaya positif. Adanya budaya positif ini, kita membuat peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian lingkungan akan menjadi positif. Nah, selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Di sini keyakinan kelas yang kita yakini itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kita itu untuk keyakinan kelas kita itu atau nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya di sini menghormati orang lain, komitmen terhadap waktu, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti kebajikannya keselamatan dan saling menghormati. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini juga menghormati dan kesabaran. Gunakan masker ini demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Ini adalah nilai kebajikan yang ada dari keyakinan kelas yang kita terapkan. Kalau misalnya kita buat keyakinan kelas, usahakan ada tanggung jawab, saling menghormati, kemudian ada keselamatannya, kesehatannya, komitmen. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak dari peraturannya, kemudian lebih rinci dan konkret. Yang kedua itu keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak agar anak itu bisa mudah mengingat. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, jangan usahakan membuat yang mudah. Anak ingat bagaimana anak itu bisa menerapkan. Jangan yang sulit-sulit dulu, yang sederhana aja. Yang mulai dari bertanggung jawab, jujur, saling menghormati. Nah, di sini di kelas saya sendiri saya sudah membuat sebuah dokumentasi keyakinan kelas. Kemarin di kelas saya itu ada nilai kebajikan yang saya tampilkan, ada tanggung jawab, saling menghormati, jujur, kemudian disiplin waktu. Di situ di kelas saya sudah saya terapkan nilai kebajikan itu, dan itu pun dari anak-anak sendiri menempelkan dengan menggunakan post-it. Nah, di sini segitiga restitusi. Yang poin ke-7 adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi ini kita bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, kemudian serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian kita berikan penawaran, bukan paksaan kepada siswa. Ini gunanya kita melakukan restitusi. Nah, segitiga restitusi, di sini kita ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitas. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah buat kesalahan. Nah, ini adalah kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Setelah kita stabilkan identitas, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan validasi tindakan kesalahan. Kita tanyakan kepada anaknya, apa alasan kamu nak? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Pasti ada alasannya, dan mungkin tidak ada alasan. Jadi kita validasi dulu tindakannya yang salah itu. Tadi kamu kenapa? Saya tidak kerjakan tugas ibu. Kenapa kamu tidak kerjakan tugas? Tapi kita tanya, apa nak? Tadi saya ngantuk ibu. Jadi ini salah satu validasi tindakan yang salah, tindakan yang dilakukan oleh anak. Kemudian kita nanyakan keyakinan kelasnya. Apakah kalian sudah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Dan ibu yang mana bertanggung jawab. Contohnya seperti itu, kita tanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan validasi identitas, kita validasi tindakan yang salah, baru kita nanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari kesepakatan yang telah kita buat. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Oke, masuk sini. Oke, duduk nak, duduk. Duduk Naswa. Naswa, tahu enggak kenapa ibu panggil ke sini? Iya benar. Kemarin Naswa masuk sekolah? Naswa, semua orang itu punya kesalahan, termasuk ibu. Nah, di sini ibu panggil Naswa bukan untuk mencari kesalahannya, tapi ibu panggil Naswa untuk mencari solusi dari permasalahan Naswa. Boleh ibu tahu kenapa Naswa tidak mengerjakan tugasnya? Saya lupa mengerjakannya, Bu. Makanya saya tidak mengerjakan. Kenapa nak tidak diselesaikan? Padahal temannya kan sudah menyelesaikannya. Saya capek, Bu. Soalnya sulit. Apakah Naswa masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Kira-kira yang Naswa lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan yang mana nak dulu? Tahun jawab. Nah, ternyata Naswa tahu keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira apa solusi dari masalah ini? Kedua, saya akan mengerjakan tugas dan besok. Ketiga, saya janji akan rajin belajar dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Bu. Bagus, terima kasih ya nak. Ibu apresiasi apa tanggung jawab Naswa
kelas 1. Tanggapan saya mengenai kegiatan yang diberikan oleh Bu Yona, saya sangat senang ya melakukan kegiatan ini. Dalam kegiatan ini saya mendapatkan banyak ilmu dan pembelajaran. Pemaparannya sudah sangat jelas, sehingga memberikan motivasi bagi saya, terutama mengenai pembelajaran atau yang dipaparkan apa sih itu restitusi. Posisi kontrol kita sebagai guru, di mana guru itu juga sebagai manusia yang kadang-kadang keseringannya kita lupa bahwa sebagai guru itu sebaiknya kita menjadi seorang yang bisa memantau sebagai partner atau teman, sebagai manajer, bukan sebagai penghukum bagi siswa atau anak di kelas. Itu aja sih pemaparan saya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Mariona kepada teman-teman, khususnya saya, bisa bermanfaat juga bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Nama saya Ibu Susi. Setelah saya menyimak dan mendengarkan pemaparan dari Ibu Yona tadi tentang segitiga restitusi sangat baik untuk siswa. Sebaiknya guru harus bertanya dulu kepada siswa, kenapa dia terlambat masuk kelas, atau tidak mengerjakan tugas, atau malas di sekolah. Dan ini saya akan terapkan di kelas saya, supaya antara siswa dan guru senang untuk mengikuti pelajaran, dan siswa juga sangat menyenangkan untuk berada di kelas bersama teman-teman. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.